Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sungguh menakjubkan. Salah satu rahasia hidup bahagia adalah keterbukaan. Untuk terus-menerus menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengenali diri semakin luas, semakin terbuka. Kita ini seperti komputer, tetapi jauh lebih canggih, dan baru bisa kita manfaatkan 10%. Yang 90% masih bisa digali. Dan itu tanpa batas. Anda ingin bahagia bisa. Anda ingin sukses bisa. Anda ingin suci bisa. Anda ingin sungguh-sungguh hebat itu bisa. Karena sudah ada orang yang mencapai itu semua. Maka sebetulnya kalau kita belum, itu hanya masalah belum. Dan tidak tahu caranya dan belum sungguh-sungguh berlatih. Maka sebetulnya kuncinya adalah menggali ke dalam. Sadar bahwa segala-galanya sudah ada di dalam diri kita. Tinggal ditemukan, disyukuri, dan dialami. Maka mengalami menjadi sangat penting. Persoalan yang muncul adalah ketekunan kita berlatih dan keterbukaan kita untuk terus belajar. Sesederhana itu. Karena ada orang yang suci sekali dan dia sungguh-sungguh bisa membawa kebaikan, membawa berkat, mewartakan kasih, dan sebagainya. Bisa. Dan kalau dia bisa, kita bisa. Hanya memang kesucian, kebaikan, kelembutan, kerendahan hati, itu membutuhkan konsistensi, ketekunan yang bertahun-tahun. Tetapi terutama kesadaran. Kesadaran untuk mengenali diri lebih dalam. Dari pengalaman, nampak bahwa sebetulnya ketika kita menggali tentang diri sendiri, itu ada keterbukaan, ada keluasan, ada kelegaan yang tanpa batas. Dan semakin kita mengenali diri, semakin terbuka, semakin lega, semakin ringan, semakin penuh syukur hidup kita. Maka perjalanan untuk menuju kebahagiaan, kepenuhan, rasa syukur dan sukacita adalah perjalanan ke dalam. Dan perjalanannya adalah perjalanan mengenali diri. Mencoba menyingkirkan salah paham dan sungguh-sungguh mengenal kebenaran akan diri yang terus-menerus tiada habisnya. Persoalan yang ada sebetulnya hanya masalah salah paham saja. Salah paham tentang diri sendiri, salah paham tentang orang lain, salah paham tentang Tuhan, salah paham tentang kehidupan. Tetapi kalau kita terus bisa menemukan kebenaran, baik tentang diri, tentang orang lain, tentang semesta, tentang Tuhan, maka yang ada adalah kelegaan, sukacita, dan rasa syukur. Kebanyakan di antara kita, menurut firman Tuhan, menurut sabda Tuhan sendiri, kita menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maka sebetulnya persoalannya adalah menemukan kesederhanaan di dalam hidup kita. Sederhana dalam cara berpikir, sederhana dalam cara bertindak. Simply being, simply living. Just live, just be. Menerima segala sesuatu dengan penuh rasa syukur. Dan mencoba menyingkirkan kesalahpahaman sedikit demi sedikit. Seringkali kalau orang marah kepada kita, salah satu contoh kesalahpahaman, kita pikir kita yang punya masalah. Padahal ya orang itu yang punya masalah. Paling tidak masalah emosional, yaitu kemarahan. Nah, itu juga salah paham. Dan banyak sekali salah paham dalam hidup kita ini. Seringkali
kita mengunjungi seseorang dengan niat baik, tapi bisa jadi justru kita yang mendapatkan berkat dari kunjungan itu. Seringkali kita yang merasa menentukan segala-galanya, padahal sebetulnya Tuhan yang mengatur dan kita yang mendapatkan banyak hal. Dalam kehidupan kita seringkali seperti itu. Kita banyak tidak tahunya. Maka lebih penting dan lebih berguna memikirkan yang positif, yang benar dan mulia, dan selanjutnya mencoba untuk mengalami. Sekarang ini banyak orang berpikir tentang pengalaman, tetapi tidak mengalaminya. Bahkan semakin banyak orang yang hidup di dunia maya, bukan di dalam kenyataan. Kita tidak bisa mengalami dunia maya. Yang bisa kita alami adalah kenyataan dan kebenaran kehidupan ini. Maka itu juga yang harus kita terus-menerus tekuni, pelajari, dan syukuri. Salah satunya, seringkali orang gagal dalam mencintai. Karena orang berpikir tentang alasan mengapa mencintai. Saya mencintai karena dia baik, saya mencintai karena dia benar, saya mencintai karena dia menyenangkan. Itu bukan cinta. Cinta itu cinta. Bukan karena orangnya menyenangkan, bukan karena orangnya baik hati, bukan karena alasan tertentu. Kalau Anda mencintai karena alasan tertentu, itu bukan cinta, itu perhitungan. Dan itu juga seringkali salah paham. Ini sekedar contoh. Dan ada banyak sekali kesalahpahaman dalam hidup kita. Yang paling besar adalah kesalahpahaman tentang cinta. Dan karena itu banyak orang menderita karena merasa tidak dicintai. Dan banyak hal, banyak sekali penderitaan yang muncul karena kesalahpahaman. Tetapi kalau kita mengenal kebenaran, mengenal tentang cinta, tentang hidup, tentang rasa syukur, tentang kebaikan, kita akan terus-menerus bisa bersukacita dan bersyukur. Karena keterbukaan kita membuat kita menjadi lebih lega. Kebenaran membebaskan kita. Maka mari kita terus-menerus tekun melatih diri untuk terbuka, belajar, dan mengenali kebenaran. Kabar baiknya adalah ketika kita punya niat baik dan berusaha terus-menerus dengan tekun dan setia, konsisten, mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kita. Dan kemudian kita mempunyai banyak perwahyuan yang membuat kita mengerti, wow, ini ternyata. Dan itu tidak bisa dipikirkan, tetapi bisa dijalani, dialami, dan disyukuri. Kita cukup membuka diri dan tekun dan konsisten untuk terus sadar, menyadari diri terus-menerus, menyadari kenyataan, menyadari Tuhan, dan menyadari sesama. Lalu yang ada adalah kesadaran, keterbukaan, dan rasa syukur. Selalu berani mengatakan, I am here for you. Dan saya bersyukur ada di sini, hadir di sini sepenuhnya. Karena inilah anugerah Tuhan yang sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.